Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas PAI bersama saya Bu Vera. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat walafiat, serta jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Jangan keluar rumah apabila tidak ada kepentingan yang mendesak. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi selanjutnya, lanjutan dari materi yang sebelumnya. Kalian juga sudah melakukan menonton video saya, kemudian menonton video yang saya rekomendasikan, kemudian membaca jurnal, kemudian juga mengerjakan tugas-tugas yang saya umumkan di Google Classroom. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang lanjutan dari sebelumnya, dan juga nanti juga akan ada tugas-tugas, kemudian akan ada ulangan harian lanjutan. Oke, sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum masuk ke video pembahasan, mari kita lihat video yang satu ini. Nah, setelah kita membahas mengenai khutbah, kemudian tabligh, sekarang kita masuk ke materi dakwah. Menurut bahasa, artinya itu memanggil, menyeru, dan mengajak. Kemudian menurut istilah, mengajak orang lain untuk meyakini kebenaran ajaran Islam dan menjalankan syariatnya. Nah, pekerjaan dakwah itu dilakukan oleh dai itu bagi laki-laki dan daiyah bagi perempuan. Kemudian sasaran dan tujuan dakwah. Sejak zaman Rasul sampai Rasulullah Muhammad SAW dan para penerusnya sampai akhir zaman nanti, dakwah Islamiyah mempunyai sasaran mengubah perilaku manusia dari tidak baik menjadi baik, dari baik menjadi terbaik. Selain itu, sasaran lainnya adalah mengubah dan meluruskan perilaku yang menyimpang dari aturan Allah kembali ke jalannya, sehingga derajat harkat dan martabat manusia yang telah jatuh dapat terangkat kembali. Nah, contohnya itu masyarakat jahiliyah di Arab pada zaman Rasulullah yang sudah tidak mengenal lagi tatanan kemanusiaan. Mereka dikembalikan pada derajat manusia yang mempunyai peradaban tinggi dan akhlak mulia serta menjadi masyarakat modern. Oleh karena itu, kota Yasrib namanya menjadi kota Madinah Al-Munawwarah, kota modern yang memberikan cahaya kebenaran di muka bumi. Nah, tujuan dakwah Islamiyah sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat An-Nur ayat 55, yaitu mengajak segenap manusia untuk senantiasa menerapkan hal-hal berikut, yaitu beriman hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, sama sekali tidak mempersekutukan Allah, mengerjakan amal soleh dalam arti yang seluas-luasnya, berakhlak mulia dengan tolak ukur akhlak Rasulullah SAW atau akhlakul karimah. Nah, singkatnya tuh tujuan dakwah Islamiyah itu mengajak agar menempuh ke jalan kebenaran dan keluar dari jalan kesesatan yang dimurkai menuju jalan yang benar yang diridhoi Allah. Kemudian syarat dan metode dakwah. Di sini ada beberapa syarat, yaitu perbuatan dan ucapannya harus benar-benar menjadi contoh atau uswatun hasanah. Kemudian memahami objek dakwahnya sehingga tidak akan terjadi salah sasaran. Kemudian mempunyai keberanian dalam menyampaikan dakwahnya, yang benar dikatakan benar dan yang salah dikatakan salah, serta berani menghadapi risiko dari dakwahnya. Kemudian mempunyai ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi segala rintangan yang mungkin timbul dari dakwahnya. Yang terakhir, menyadari bahwa segala tugasnya hanyalah menyampaikan, mengenai hasilnya diserahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada beberapa metode dakwah yang harus dilaksanakan oleh juru dakwah, yaitu berdakwah harus di jalan Allah, bukan untuk kepentingan siapapun, tetapi semata-mata hanya mencari dan melaksanakan perintahnya.
Dakwah harus dengan hikmah atau kebijaksanaan dengan memperhatikan keadaan orang-orang yang didakwahi, lingkungannya, dan memiliki program yang matang tentang materi dakwah yang akan disampaikan. Mauidhah hasanah yaitu cara yang indah, santun, menenteramkan, dan menyenangkan, sehingga dapat masuk ke dalam relung hati dengan lembut dan bukan dengan cara teror, kekerasan, atau menakutkan. Dan yang terakhir, berdakwah melalui mujadalah, yakni dakwah melalui dialog, diskusi, bahkan berdebat, tetapi semuanya harus dilakukan dengan cara-cara yang beradab, berlandaskan etika diskusi yang baik, dan tidak melakukan debat kusir atau maunya menang sendiri. Media dakwah. Jadi Rasulullah SAW mengawali dakwahnya itu dengan cara sembunyi-sembunyi dari rumah ke rumah, kemudian secara terang-terangan dan disampaikan secara langsung kepada sahabatnya. Media dakwah yang dipakai ketika itu masih sangat sederhana, yaitu media lisan dan tulisan. Bahkan tulisan pun masih sangat terbatas. Dengan semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, media dakwah semakin lengkap dan daya jangkaunya juga semakin luas. Dakwah pada masa sekarang dapat menggunakan media elektronik seperti radio, televisi, dan internet. Kemudian dalam media cetak itu meliputi buku-buku, surat kabar, majalah, spanduk, brosur, dan lain-lain. Manajemen dakwah. Kesuksesan seorang dai tergantung bagaimana cara ia mengemas dan mengelola dakwahnya. Seorang dai dalam melakukan dakwah harus mengacu pada prinsip-prinsip sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sehingga menjadi orang yang paling sukses dalam berdakwah. Saat berdakwah, Rasulullah menerapkan hal-hal sebagai berikut, yaitu lemah lembut dalam menjalankan dakwah, bermusyawarah dalam segala urusan termasuk urusan dakwah, menyampaikan dakwah sesuai dengan objek dakwah, lapang dada dan sabar, kebulatan tekad, dan bertawakal. Strategi dakwah. Pada prinsipnya, dakwah itu dapat menggunakan strategi yang beraneka ragam sesuai dengan objek dakwah. Nah, berdakwah harus berpatokan pada Quran Surat An-Nahl ayat 125. Adapun dakwah secara formal itu menggunakan aturan-aturan sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan, yaitu terdiri dari basmalah dan hamdalah, kemudian sholawat Nabi Muhammad. Yang kemudian isi, yaitu terdiri dari maksud dan tujuan dakwah, sasaran dakwah, kemudian materi dakwah yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Yang terakhir itu penutup. Nah, kemudian apakah persamaan dan perbedaan khutbah dan dakwah? Nah, di sini ada persamaannya. Sama-sama mengajak manusia untuk bertakwa kepada Allah. Nah, keduanya mengajak manusia untuk menjalankan syariat agama Islam. Kemudian sama-sama memberi kabar gembira kepada yang bertakwa dan peringatan kepada yang ingkar. Nah, perbedaannya, khutbah terikat oleh syarat dan rukun, sementara dakwah tidak terikat pada aturan yang baku. Khutbah tempatnya di masjid atau tempat lain yang memungkinkan dilaksanakan sholat Jumat atau di lapangan, sholat Idain, sedang dakwah dapat dilakukan di mana saja. Kemudian khutbah Jumat hanya wajib untuk kaum laki-laki, sementara dakwah untuk siapa saja. Nah, media khutbah terbatas pada mimbar dan sound system, sementara dakwah dapat menggunakan media apa saja. Kemudian khotib yang berkhutbah dan berkaitan dengan sholat harus dalam keadaan suci dari hadas dan najis, sementara juru dakwah tidak. Tapi lebih baik atau lebih bagus lagi jika juru dakwah dengan berada dalam keadaan suci. Nah, baiklah, tadi adalah sedikit pembahasan dari saya mengenai materi kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Apabila kalian ada yang ingin ditanyakan atau belum paham, silahkan tulis di kolom komentar. Kalian juga bisa tanya ke saya langsung atau bisa tanya-tanya di Google Classroom ketika ada sesi diskusi. Oke, untuk tugasnya saya akan umumkan di Google Classroom atau mungkin nanti saya kirimkan ke PJ juga. Nah, mungkin itu aja. Untuk ulangan, kalian persiapkan materi-materi yang sudah saya berikan. Kemudian nanti saya akan kirim di minggu depan. Ulangannya minggu depan. Oke, mungkin itu saja. Mari kita tutup pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.